Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang pembacaan eksepsi terdakwa perkara korupsi timah di Bangka Belitung yang merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Dalam sidang kali ini hanya 2 dari 3 terdakwa mengajukan eksepsi. Kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Fani Agnia. Fani, bagaimana proses sidang eksepsi kedua terdakwa? Silahkan Fani dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar kembali sidang atas dugaan kasus korupsi pada korupsi timah di Bangka Belitung. Untuk kasus hari ini memang sidangnya adalah sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari para penasihat hukum, dan dalam kasus ini memang diawali oleh 3 terdakwa dari kasus korupsi timah ini, yang mana 3 terdakwa itu adalah Kadis ESDM. Dapat saya informasikan ada Amir Syahbana, kemudian Suranto Wibowo, dan juga ada Rusbani atau Bani. Nah, memang ketiganya ini adalah Kadis ESDM dan juga PLT Kadis ESDM dengan periode yang berbeda-beda. Dan ketiganya ini menjadi 3 terdakwa pertama yang di meja hijaukan setelah dari Kejaksaan Agung dari kurang lebih sekitar 21 tersangka yang nantinya akan bergulir dilakukan pemeriksaan dan juga persidangan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ini. Memang dari pagi tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sudah dibacakan eksepsi dari terdakwa pertama, yaitu Suranto Wibowo selaku Kadis SDM periode 2015 hingga 2019, yang mana terdapat lebih dari 10 poin eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya, yang mana dari eksepsi yang disampaikan ini memang adalah poin-poin yang bertolak belakang dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 31 Juli 2024 lalu. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum Amir Syahbana, yang mana memang dari poin-poinnya ini juga kurang lebih hampir sama, yang memang berfokus pada dasar hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 31 Juli itu, bahwa memang tidak ada penyalahgunaan keuangan terkait dengan korupsi timah ini. Karena memang kalau dilihat juga dari dasar hukum atau dari konsep perusahaan ini adalah bukan BUMN, melainkan anak dari BUMN itu sendiri. Sehingga untuk penasihat hukum tadi menyampaikan bahwa ini seharusnya tidak masuk ke dalam perkara atau tidak masuk ke dalam persidangan, namun dapat diproses secara pelanggaran administrasi internal atau internal perusahaan, yang mana nantinya akan berbeda lagi persidangan di dalam internal perusahaan atau di bawah perusahaan anak BUMN itu sendiri. Nah, kalau dilihat juga Ayu dan juga pemirsa, memang ini dalam kasus dugaan korupsi timah ini merugikan keuangan negara kurang lebih sekitar 300 triliun rupiah. Ini memang baru disampaikan dakwaan kepada 3 terdakwa. Masih ada kurang lebih 18 terdakwa lainnya, termasuk juga Harvey Mois dan juga Helena Lim, yang nantinya akan bergulir untuk sidangkan di meja hijau tindak pidana korupsi. Kemudian memang poin yang juga disampaikan oleh tim penasihat hukum adalah terkait dengan tuduhan JPU yang mengatakan bahwa terdakwa ini tidak melakukan pembinaan dan juga pengawasan pada proses atau pada praktik penyelenggaraan timah yang memang berlangsung. Dan memang kalau dilihat juga JPU mengatakan bahwa di tahun 2015 ini di PT Timah ini memang sudah tidak lagi melakukan aktivitas penambangan timah, namun menerima penjualan atau penambangan timah secara ilegal. Inilah yang menjadi poin penting, poin perhatian juga dari pihak jaksa penuntut umum, kemudian disanggah oleh tim penasihat hukum bahwa memang beberapa hal yang disampaikan oleh JPU itu adalah tidak benar, dan kembali diluruskan dengan beberapa halaman dari poin-poin eksepsi yang tadi disampaikan. Dari salah satu kuasa hukum Amir Syahbana, yaitu Zainul Ma'arif, juga mengatakan bahwa dari poin-poin eksepsi ini disampaikan secara kuat dapat mengubah sedikit dakwaan atau bisa mengubah sedikit persepsi tentunya dalam proses pelaksanaan sidang nanti, hingga kurang lebih 21 terdakwa nanti disidangkan, dan juga akan menghadirkan saksi hingga ahli yang sesuai dengan kasus pada kasus korupsi timah ini.
Ayu dan juga pemirsa, tentunya dapat saya informasikan kembali bahwa dari 3 terdakwa pertama yang disidangkan pada minggu lalu ini, ada 1 terdakwa yang tidak menyampaikan eksepsi dan menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu terdakwa Rusbani atau Bani yang merupakan PLT Kadis ESDM dari tim penasihat hukum, dan juga Rusbaninya ini menerima dakwaan dari JPU, dan nantinya untuk Rusbani sendiri ini akan melanjutkan sidangnya 2 minggu setelah proses persidangan eksepsi dari 2 terdakwa Amir Syahbana dan juga Suroto Wibowo ini sudah selesai. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Ayu, Fani Agnia Johan Wahyudi melaporkan. Baik, terima kasih Fani Agnia atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas, Fani.